البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, dan terkhusus pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bermajlis untuk mempelajari bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keberhasilan kecuali dengan mengikuti bimbingan dari Allah maupun bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan terakhir kita telah masuk pada bab yang kelima berkaitan dengan hifdzul bait wa riayatul aulad. Dan ini termasuk di antara hal yang sangat penting bagi setiap muslimah untuk betul-betul menunaikan adab terkait dengannya dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan berkaitan dengan perkara rumah maupun anak-anak. Dan telah kita ambil pada pertemuan yang lalu fasal yang pertama tentang wujubu hifdzil mar'ati baita zawjiha. Wajibnya seorang wanita untuk menjaga rumah suaminya, di mana hal tersebut masuk dalam keumuman kriteria wanita yang salihah, yaitu wanita-wanita yang mereka bisa menjaga diri-diri mereka dan menjaga harta suaminya, menjaga hak-hak suaminya di saat suami mereka tidak berada di rumah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan hal ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga adalah kita ambil pada pertemuan yang lalu, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Bahwasanya seorang wanita itu sebagai penanggung jawab atas rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anaknya. Maksudnya bahwasanya mereka memiliki kewajiban yang wajib ditunaikan berkaitan dengan perkara rumah dan perkara anak-anak. Bukan maksudnya bahwasanya suami dalam masalah ini tidak ada kewajiban sama sekali dalam penjagaan terhadap rumah dan anak-anak. Akan tapi ditekankan di sini bahwasanya berkaitan dengan rumah suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dikarenakan asal para wanita berada di rumah-rumah mereka dan asal wanita itu mengikuti suaminya. Di mana suaminya ingin tinggal maka dia mengikuti bersamanya. Maka ketika suami keluar
wanita-wanita wajib untuk menjaga apa yang diamanahkan kepadanya berupa penjagaan perkara rumah, tidak memasukkan siapa-siapa yang tidak diizinkan oleh suaminya. Demikian pula telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, juga merupakan tanggung jawab para wanita adalah untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal seputar rumah, seperti kebersihan, demikian pula penyediaan makanan dan seterusnya bagi suaminya, dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang seandainya seorang muslimah betul-betul ihtisab pada perkara-perkara tersebut, maka dia akan bisa menuai pahala yang sangat banyak. Karena memang itulah tugas utama bagi wanita yang diamanahkan di dalam syariat ini. Nah, sekarang kita masuk pada fasal yang kedua. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad al-Riyani hafizahullah ta'ala, wujubu ri'ayatil awladi wa tarbiyatihim ala salati wa husnil adab. Wajibnya untuk mendidik anak-anak dan mengajari mereka salat serta mengajari mereka adab-adab yang bagus. Dan riayah sebenarnya lebih luas daripada sekedar mendidik, karena mencakup padanya penjagaan, kemudian pemeliharaan baik secara fisik maupun secara mental. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dibawakan ayat ini karena ini termasuk ayat pokok yang diarahkan kepada para suami pertama kali, kemudian para orang tua, sehingga mencakup di dalamnya seorang ibu untuk mengupayakan keselamatan diri mereka terlebih dahulu dari siksa api neraka, kemudian juga keluarga mereka, yang tentunya termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perhatikan ayat yang agung ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Neraka tempat yang tidak ada kenyamanan sama sekali, tempat yang hanya ada siksa dan kepedihan di sana. Bahkan makanan-makanan dan minuman-minuman yang disediakan di sana semuanya adalah bentuk azab. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashmil wujuh. Jika penduduk neraka meminta untuk minum, maka mereka diberi minuman, tapi minuman bima'in dengan air yang kalmuhli yashmil wujuh, air yang keadaannya seperti lelehan besi, seperti timah yang telah meleleh, yang hawa panasnya saja ketika wajah didekatkan menjadikan wajah tersebut terpanggang karena panas. Kalmuhli yashwil wujuh, ini baru hawa panas ketika wajah mendekat ke air yang mau diminum tersebut. Lalu bagaimana kalau air tadi diteguk
sehingga masuk ke dalam kerongkongan dan masuk ke dalam perut, wal'iyadzu billah. Ini makanan dan minuman, lalu bagaimana dengan siksa yang disediakan? Maka ini sepantasnya bagi kita semua untuk mengupayakan untuk betul-betul menunaikan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena sifatnya sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, waquduhan nas wal hijab. Bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang menjaga neraka tersebut adalah malaikat yang sifatnya ghiladun syidad, yang keras, kasar. Karena mereka ditugasi memang untuk menjaga tempat yang di situ sebagai hukuman bagi orang-orang yang di dunia para pembangkang terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat keras, kasar yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali pada apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menunaikan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Nah, syahid dari ayat yang mulia ini yaitu bagian awal Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang datang riwayat dari para salaf, penafsiran tersebut dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adibuhum wa 'allimuhum. Ajari mereka adab dan didiklah mereka ilmu. Juga disebutkan oleh imam atau oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, wa anfusakum wa ahlikum nara, ay i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Kalian beramallah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah kemaksiatan kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk mengingat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari siksa api neraka. Terkumpul dari wasiat-wasiat para salaf dalam upaya untuk menjaga diri-diri kita dari siksa api neraka. Yang pertama adalah kita sendiri mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kita memerintahkan kepada keluarga kita yang di dalamnya adalah anak-anak kita untuk mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, fa'alaina an nu'allima auladana ad-din wal khaira wa ma la yustaghna anhu minal adab. Wajib atas kita semua untuk mengajari anak-anak kita agama dan kebaikan, dan perkara-perkara yang semuanya butuh, yang kita tidak bisa mengesampingkan, kita tidak bisa meninggalkannya, yang berupa adab-adab yang baik. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, muruhum bil khair wanhuhum 'anil syarr wa 'allimuhum wa adibuhum taquhum bidzalika nara. Maksudnya adalah perintahkan kepada keluarga kalian kebaikan dan larang mereka dari keburukan, serta ajari mereka ilmu dan didiklah mereka adab, sehingga kalian bisa menjaga mereka dengan sebab itu dari siksa api neraka. Maka ayat yang mulia ini hendaknya menjadi lecutan bagi kita semua sebagai dasar pokok untuk mengupayakan kebaikan diri kita pertama kali,
Kemudian diri keluarga kita. Kalau dia adalah seorang suami, maka mengupayakan kebaikan istrinya. Kalau dia seorang wanita, maka mengupayakan kebaikan dan keistiqomahan suaminya. Kemudian mengupayakan kebaikan anak-anak dengan mendidiknya dan memelihara mereka dengan pemeliharaan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, bahwa seseorang tidak akan sempurna dalam upaya dia menjaga diri dari siksa api neraka kecuali dengan mengharuskan diri-diri ini untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengupayakan untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya jangan sampai terjatuh di dalam neraka dengan mengajari ilmu dan adab. Dan kata beliau, wa ijbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka untuk taat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua memiliki kuwah, memiliki wewenang untuk memaksa anaknya di saat-saat mereka berada di bawah kekuasaannya. Apalagi di saat-saat mereka kecil. Maka wajib orang tua untuk memaksa mereka, mengarahkan mereka pada kebaikan-kebaikan sebagaimana nanti akan kita baca bagaimana Nabi SAW bimbingkan terkait masalah salat. Ada kalanya anak memang pantas untuk dipukul ketika sudah berumur 10 tahun tapi masih menyepelekan salat. Ini bentuk dari ijbar, orang tua memaksa anak untuk taat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala fala yastaqim fala yaslamul abdu illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi wa fi ma yadkhulu tahta wilayatihi minaz zawjati wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Sehingga tidak akan selamat seorang hamba kecuali apabila dia menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan pada siapa saja yang berada di bawah pengaturannya. Siapa saja yang berada di bawah pengaturan kita, di bawah kuasa kita, baik itu istri-istri ataupun anak-anak dan yang lainnya, maka wajib untuk juga diupayakan agar mereka menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membawakan ayat ini dibawakan contoh bagaimana upaya orang tua untuk kita jadikan teladan, yaitu apa yang diupayakan oleh Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan kepada kita dalam satu surat penuh, surat Luqman, untuk kita jadikan teladan bagaimana orang tua mengupayakan kebaikan anak-anak. Karena mereka lah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban terkait anak-anak mereka dan memberikan tarbiyah, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan. Itu merupakan hak anak yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja menginginkan anaknya untuk berbakti kepada orang tua, maka sebelum itu dia harus menunaikan hak anak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan.
Disebutkan dalam At-Tadhkirah Al-Hamduniyah sebuah kisah yang pantas untuk kita jadikan renungan. Karena banyak dari orang tua menuntut kamu nak harus berbakti, kamu harus soleh dan ini dan itu, tapi dia tidak mengupayakan untuk mendidik mereka. Atau bahkan sebagian orang tua merasa mendidik anaknya padahal dia sedang merusaknya. Baik merusak dari sisi mental, merusak dari sisi akhlak, dan yang lainnya tanpa disadari. Kenapa? Karena seorang dalam mentarbiyah anak dan mengajari mereka adab butuh ilmu. Bukan hanya sekedar seseorang semangat dan hanya dibangun atas rasa sayang belaka. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan penegasan bahwasanya kebanyakan rusaknya anak-anak itu bukan dari arah luar, tapi kebanyakan rusaknya anak-anak itu dari arah orang tuanya. Karena banyak dari orang tua merasa atau menyangka dia sedang memuliakan anaknya sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya, padahal sebenarnya dia telah mengupayakan kerusakan anaknya sebelum dirusak oleh orang lain dari luar rumah. Nah, diriwayatkan dalam At-Tadhkirah Al-Hamduniyah, daraba rajulun abahu faqila lahu ama arafta haqqah. Seorang laki-laki memukul ayahnya, kemudian dikatakan kepadanya, kamu apakah tidak tahu hak ayahnya? Qala la fa innahu lam ya'rif haqqi. Maka sang anak mengatakan tidak, karena sungguhnya dia juga tidak mengetahui hak. Lihat, al-jaza min jinsil amal. Orang tua yang tidak mengetahui hak anaknya, maka anak pun tidak akan mengetahui hak orang tuanya kelak, wal iyadu billah. Qila wa ma haqqul waladi 'alal walid, terus apa hak seorang anak atas orang tuanya? Qala an yatakhayyara ummah wa yuhsina ismah wa yakhtunuhu wa yu'allimahu al-Qur'an. Fakashafa an 'auratihi fa idza huwa aqluf. Maka si anak menjawab, ya, hak seorang anak atas orang tuanya yaitu yang pertama untuk memilih ibu yang baik. Yaitu pertama kali orang tua atau seorang laki-laki ketika menginginkan keturunan yang baik, ya dengan memilih tempat bercocok tanam yang baik, yaitu dengan memilih calon ibu yang baik. Kemudian memperbagus namanya dan mengkhitannya serta mengajarinya Al-Quran. Ini kata anak tersebut. Kemudian disingkaplah auratnya, ternyata dia juga tidak dikhitan. Ini bukti bahwasanya orang tua tidak tahu hak si anak. Waqala, dan dia mengatakan ismi barhud, namaku nama yang jelek, yaitu dinamai oleh orang tua burhud. Burhud itu nama binatang, yaitu kutu busuk. Anak dinamakan burhud, kutu busuk. Dari sisi namanya sudah tidak dipenuhi haknya. Nah, diberi nama dengan nama yang jelek. Sudah kutu busuk lagi. Nah, wala a'lamu harfan minal Qur'an, dan aku tidak mengetahui satu huruf pun dari huruf-huruf Al-Qur'an. Waqad auladani min zinji, dan telah melahirkanku seorang wanita negro. Zinji, wanita negro yang kebanyakan mereka saat itu adalah sebagai budak-budak. Menunjukkan bahwasanya ayahnya ya tidak memilih siapa yang akan menjadi calon ibu bagi anak-anak. Wa qalu lil walid, maka mereka pun mengatakan ihtamilhu fa innaka tastahil. Maka orang-orang pun yang tadinya mencela anaknya
Karena seorang anak kok sampai menganiaya, memukul orang tuanya, maka tentunya dicela oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ketika sang anak menerangkan apa sebabnya, ternyata karena orang tuanya sendiri yang bersalah. Ketika dia masih kecil, orang tua tidak menunaikan haknya. Nah, dan mengira bahwasanya hak itu hanya dengan diberi makan, digemukkan, tidak. Bahkan hak pendidikan, hak pengajaran adab, hak untuk mengenalkan dia Al-Quran, ini merupakan hak yang lebih dari sekedar memberi makan dan minum. Maka orang-orang pun yang tadinya merasa kasihan kepada si ayah, kemudian mengatakan, ihtamilhu fa innaka tastahil. Rasakan, ya bersabar saja dengan keburukan anakmu karena memang kau pantas mendapatkannya. Maka ini penting sebagai ibrah bagi kita semua, para orang tua yang tentunya tidak berharap untuk mendapatkan kondisi seperti yang dirasakan oleh orang tersebut. Dan diantara upayanya adalah dengan mengupayakan memenuhi hak-hak mereka dari sisi tarbiyah. Qala wa fi wasiyati Luqman libnihi ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur faqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan pada wasiat Luqman yang termaktub di dalam Al-Quran, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Padanya ibrah yang sangat banyak. Pertama, pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Yang para ulama rahimahumullahu taala menafsirkan makna hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqman, yaitu al-ilmu bil ahkam wa hikamiha wa munasabatiha. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum dan tentang hikmah-hikmah, yaitu tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan, sehingga seseorang bisa menempatkan perkara pada tempatnya yang cocok sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Ini hikmah. Dan disebutkannya bahwasanya Allah telah memberikan kepada Luqman al-hikmah yang meliputi ilmu dan pengamalan tadi. Ini juga isyarat untuk kita semua. Siapa saja menginginkan untuk bisa membimbing anak-anak mereka dengan baik, sebagaimana Luqman membimbing dan berwasiat kepada keturunannya dengan begitu bagus, maka upayakan dulu untuk seseorang berilmu dan beramal. Dan itu dasar. Bagaimana seorang bisa mengarahkan anak-anak kepada kebaikan kalau dia sendiri tidak mengetahui kebaikan? Bagaimana bisa seorang mengarahkan anak-anak untuk bisa menjadi baik kalau dia tidak mengamalkan kebaikan? Maka butuh untuk seseorang berhias dengan ilmu dan amal terlebih dahulu, dan terus-menerus mengupayakan menambah dan menguatkannya. Karena yang pertama memang itu demi meraih ketinggian derajat untuk diri-diri kita sendiri ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maupun ketika di dunia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketinggian derajat di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan iman dan ilmu. Dan demikian pula keberhasilan seseorang, di antara sebab utamanya adalah dari sisi ilmu dan amalan tadi. Dengan beriman, berilmu dan maka kepada keseluruhan para
orang tua terkhusus para ummahat untuk mengupayakan sisi ini. Nah, kemudian di antara wasiat yang paling pokok yang disebutkan oleh Luqman yang pertama kali adalah terkait tauhid. Untuk betul-betul orang tua menetapkan, menancapkan pada diri-diri anak-anaknya adalah perkara tauhid. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditakuti kecuali Allah. Dan tidak ada yang berhak untuk dicintai dengan kecintaan yang pertama kali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari hak-hak tauhid. Nah, kemudian di antara yang ditekankan di sini sesuai dengan bab kita yaitu perkara salat. Luqman mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai putraku, tegakkanlah salat. Karena perkara salat perkara pokok yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya pertama kali ketika seseorang masuk ke dalam Islam. Demikian pula perkara pokok yang hendaknya orang tua ajarkan kepada putra-putri mereka di awal-awal pertama dalam mengajari mereka. Dimulai dari membimbingkan untuk mereka mencintai ibadah yang agung ini. Makanya kalau kita perhatikan pengajaran terkait masalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak secara bertahap. Secara bertahap. Mulai adanya perintah untuk orang tua. Yang itu wajib berarti untuk orang tua memerintah anak-anak mereka ketika anak sudah berumur 7 tahun. Dan terus meningkat sampai nanti baligh mereka sudah siap biidznillahi tabaraka wa taala untuk betul-betul menegakkan salat tanpa perintah, tanpa butuh apa dipaksa-paksa. Kenapa? Karena sudah terpatri wajibnya salat dan tuntutan untuk salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Kemudian perkara berikutnya yang diwasiatkan oleh Luqman adalah terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk seorang anak memiliki semangat mengajak teman-temannya kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, serta bersabar atas apa yang diterima dari ujian-ujian di dalam jalan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian disinggung oleh Luqman berkaitan dengan bagaimana tata cara bermuamalah, tata cara bergaul ketika dia bergaul dengan teman-temannya untuk tidak memalingkan pipinya. Ketika diajak bicara, diajari bagaimana adab berbicara dengan manusia. Dan sampai seorang mengajak bicara kepadanya tapi kemudian dia berpaling darinya. Karena ini adalah adab yang buruk. Demikian pula jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri dan congkak di muka bumi. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian juga dibimbingkan untuk dalam bertutur kata. Nah, dalam bertutur kata, dalam gaya berjalannya untuk apa? Jangan sampai memiliki gaya dan model orang berjalan atau model orang yang berbicara dari model-model orang yang menyombongkan diri. Dan ketika berkata pun jangan berkata dengan keras, dengan perkataan-perkataan urakan, karena sungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar. Ini contoh dari sekian wasiat dari Luqman kepada putranya yang para ulama rahimahumullah taala pada wasiat Luqman tersebut
mewakili pada setiap poin pembahasan itu mewakili inti dari hal-hal yang diperintahkan kepada kita semua. Tauhid, salat, amar ma'ruf nahi munkar, dalam bermuamalah kepada manusia, dalam menjaga adab ketika bertutur kata. Ini adalah pokok-pokok adab, baik adab kepada Allah Subhanahu wa taala maupun adab kepada sesama manusia dan juga pada orang tua terkhususnya, sebagaimana setelah perintah untuk tauhid ditegaskan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain, berkait dengan wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang mereka telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah di atas kelemahan setelah lahir, kemudian dia juga menyusuinya selama 2 tahun. Ini semuanya pantas dipikirkan oleh setiap anak untuk mereka mengupayakan berbakti kepada ibunya secara khusus dan kedua orang tuanya secara umum. Nah, dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, jelas di situ di antara wasiat Luqman kepada putranya adalah untuk sang anak menegakkan salat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga secara tegas dalam hadis yang dibawakan di sini an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahlah anak-anakmu untuk salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, dan pukul mereka ketika mereka tidak menunaikan salat, mereka meremehkan salat atau mereka meninggalkan salat, apalagi pukul mereka ketika mereka telah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya ketika telah berumur 10 tahun. Pada hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan perintah itu kepada siapa? Kepada orang tua. Perintah belum diarahkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena pada umur-umur yang disebutkan di sini, umur 7 dan 10 tahun, anak-anak belum mukallaf. Anak-anak belum terkena kewajiban. Tapi yang terkena kewajiban adalah orang tua. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memerintah. Kewajiban untuk memerintah anak-anaknya. Muru auladakum bis shalah. Ini perintah kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Nah, kepada aba maupun ummahat untuk mereka memerintah anak-anak mereka salat. Ketika mereka telah berumur 7 tahun. Ini menunjukkan seandainya anak sudah berumur 7 tahun ke orang tua mengesampingkan untuk memerintahkan mereka salat, maka dia terjatuh dalam dosa. Siapa yang berdosa? Bukan si anak. Yang berdosa orang tuanya. Kenapa? Karena perintah di sini wajib. Perintah di sini wajib untuk orang tua memerintahkan anak-anak mereka salat. Nah, di tahapan 7 tahun ini perintah bagi orang tua berupa apa? Orang tua memerintahkan anak-anak salat, ayo salat. Kalau dia adalah anak laki-laki, maka orang tua mulai mengajak anak-anaknya untuk mendatangi masjid salat berjamaah. Dan dalam umur 7 tahun, ketika mereka tentunya namanya pengajaran salat bertahap. Orang memperhatikan, bukan sekedar memerintah, tapi diperhatikan bagaimana anak menunaikan perintah. Nah, di situ memperbaiki perlahan, satu demi satu, mulai dari bagaimana tata cara salatnya, kemudian melihat gerak-geriknya, dan seterusnya. Nah, perintah di sini juga penting untuk seorang orang tua
memerintah untuk juga menumbuhkan rasa cinta pada anak-anak tentang sholat, sehingga anak-anak tidak terpaksa. Karena apabila sudah ada rasa cinta terhadap ibadah yang agung ini, maka ini sudah merupakan kelegaan tersendiri bagi orang tua. Maka ini butuh cara bagaimana orang tua ketika memerintah tidak menjadikan anak tersebut menjadi benci dengan perkara yang dia diperintahkan pada, tapi bahkan semakin cinta. Nah, kemudian di tahapan berikutnya ketika sudah mencapai umur 10 tahun, perhatikan dari 7 tahun sampai 10 tahun ada 3 tahun. 3 tahun di sini pendidikan orang tua untuk pengajaran sholat. Menunjukkan pentingnya masalah sholat, karena memang perkara sholat, kapan saja anak telah bagus sholatnya biiznillah, pada perkara-perkara yang lain akan bagus. Kalau sholat anak kita bagus biiznillah, pada perkara-perkara yang lain akan bagus. Maka jangan sampai kita lalaikan sisi ini. Karena terkadang orang tua memperhatikan dari sisi bagaimana hafalannya ini dan itu, tapi dari sisi sholat dia tidak memberikan perhatian. Ternyata hafalan banyak tapi sholatnya buruk. Dan ini betapa banyak terjadi yang seperti ini. Akhirnya ketika dia keluar atau ketika dia masuk pada umur-umur yang diistilahkan umur puber, umur yang masuk pada sekitar 17 sampai 18 dan seterusnya sampai 20, umur-umur masa-masa seorang mencari jati diri, ternyata di situ dia goncang, salatnya mulai kelihatan ternyata buruk. Dan orang tua harus menyadari hal yang seperti ini. Ada masa-masa di mana anak-anak butuh betul-betul diperhatikan, terutama dalam sholatnya tersebut, walaupun sudah di atas 10 tahun. Makanya di sini juga penting ta'awun antara orang tua dengan para pendidik, orang tua dengan mudarris dan mudarrisah, orang tua dengan ustadz maupun ustadzah. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang ikut membantu kita, membantu orang tua dalam apa? Dalam tercapainya kebaikan anak-anak kita. Maka sungguh merupakan balasan yang buruk ketika orang tua memancangkan posisi bertentangan dengan apa? Dengan orang-orang yang mengajari anak-anaknya. Ini tidak akan tercapai kebaikan. Engkau menginginkan kebaikan pada anak-anak, menginginkan mereka dididik dengan baik, tapi kemudian seseorang memancangkan dirinya bertentangan, tidak bisa untuk bersikap kooperatif, kerjasama yang baik, maka nggak akan tercapai kebaikan. Ini penting, sehingga butuh kita ta'awun antara para ummahat dengan para mudarrisat, ta'awun demi tercapainya kebaikan anak-anak kita semua. Demikian pula antara aba dengan para mudarrisin, para pengajar, baik pengajar dari kalangan ustadz atau pengajar dari kalangan para senior-senior, para teman-teman mereka yang lebih tua yang mengajari, sehingga akan tercapai kebaikan. Di setiap tempat, apabila tidak ada kerjasama yang baik antara pengajar dengan orang tua dari anak-anak yang diajari, maka tidak akan tercapai kebaikan yang sempurna. Karena semuanya harus bahu-membahu dalam hal ini. Dan perlu diketahui bahwasanya para pengajar itu kedudukannya hanya sekedar membantu. Ini harus dicamkan. Para pengajar, para mudarris itu mereka adalah pembantu orang tua. Tanggung jawab utama berada di pundak orang tua terkait masalah tarbiyah, terkait masalah pengajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi arahkan perintah tersebut, qu anfusakum wa ahlikum nar.
Kita diperintahkan para orang tua untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bentuknya dengan mengajari mereka, membimbingkan adab untuk mereka. Nah, ketika orang tua tidak mampu untuk mengajari, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka tidak memilikinya, butuh adanya kerjasama dengan para pengajar, butuh adanya guru yang mengajari. Maka sebenarnya posisi para guru kan pembantu untuk orang tua. Maka hendaknya ada kerjasama yang baik, ada tolong menolong, ada bahu membahu dalam hal ini. Nah, sehingga tercapai kebaikan yang diinginkan. Qala wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pada hadits ini, ketika telah mencapai umur 10 tahun, setelah 3 tahun diupayakan perintah salat, anjuran salat, pengajaran salat terus. 3 tahun. Perintahnya bukan cuma sekali tapi berkesinambungan dalam 5 waktu. Dan ini sesuatu yang hendaknya sudah otomatis bagi kita, bukan sebagai sesuatu yang beban orang tua ketika waktu azan memerintahkan putra-putrinya, dan ini juga butuh ta'awun. Adapun untuk para banin, anak laki-laki, mungkin terlihat mereka kemudian ketika dikumandangkan azan waktu berjamaah kelihatan di masjid, kita bisa memperhatikan keadaannya. Ini juga para orang tua, para aba memperhatikan ketika mereka di masjid, butuh untuk pantau salatnya berada di sisinya sehingga tidak bermain-main dan seterusnya. Berkaitan dengan banat juga penting ta'awun dari para ummahat, para mudarrisat, sehingga ketika waktunya salat, ya mereka betul-betul bersegera menunaikan salat. Dan ketika telah berumur 10 tahun ini, kapan saja mereka belum bagus salatnya, meremehkan salat, maka pantas untuk dipukul. Di sini dalil sebagaimana ditegaskan oleh para ulama tentang bolehnya memukul anak sebagai bentuk takdib, sebagai bentuk pengajaran adab. Dengan syarat pemukulan tersebut pemukulan yang tidak sampai melukai. Ya, pemukulan bukan sebagai pelampiasan emosi, tapi pemukulan yang memang diniatkan padanya mengajari. Sehingga Sehingga ya dari sisi keras, dari sisi kuatnya, ini harus seseorang memperhatikan. Karena beda antara luapan emosi dengan pukulan yang sifatnya mengajari. Makanya dikatakan oleh para ulama, darban ghayra mubarrih wa an yattaqiyal wajha fid darb. Yaitu pukulan yang tidak melukai dan juga menjauhi wajah dalam ini menunjukkan bolehnya memukul. Sehingga dari sini kita ketahui kekeliruan mereka-mereka yang mengaku sebagai praktisi pendidikan kemudian melarang secara mutlak memukul anak. Tidak, bahkan pada sebagian perkara pemukulan itu lebih bermanfaat daripada sekedar ucap. Karena pada umur-umur seperti itu, umur 10 tahun, dari sisi tubuh mereka sudah kuat, tapi dari sisi akal pemahaman, mereka masih dalam masa tumbuh. Ya, masa pemahamannya mulai tumbuh kembangnya. Tapi kata para ulama, pada masa-masa tersebut tetap terkadang namanya pukulan itu lebih bermanfaat daripada banyak ucap. Makanya keliru terkadang prinsip sebagian orang tua, aku tidak akan memukul sama sekali anakku, sehingga akhirnya anak karena merasa dengan kesalahan apapun tidak akan mendapatkan hukuman, maka mereka cenderung kurang ajar baik kepada orang tuanya ataupun kepada yang lainnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin,
Wa fi hadzal hadits isyaratun ila anna ma dhahaba ilaihi ba'dul mutaakhirin mimman yad'una annahum ashabu tarbiyatin min anna sighar la yudrabun fil madaris idza ahmalu fa fi hadzal hadits raddu alaihim wa huwa dalilun ala butlani fikratihim. Ya, pada hadis ini isyarat bahwasanya apa yang orang-orang mutaakhirin yang mengaku mereka sebagai praktisi pendidikan, mereka berpendapat bahwasanya anak kecil itu tidak boleh dipukul sama sekali di tempat-tempat belajar apabila mereka menyepelekan pelajaran atau pendidikan. Maka hadis ini sebagai dalil atas mereka, dalil yang menghujat mereka. Kenapa? Karena jelas di sini Nabi memerintahkan untuk orang tua memukul anaknya ketika usia 10 tahun kok belum bagus salat. Naam, li'anna ba'da sighar la yanfa'uhumul kalamu fil ghalib, lakin ad-darba yanfa'uhum aktsar. Dikarenakan sebagian anak-anak kecil ya tidak bermanfaat bagi mereka ucapan pada mayoritas. Bahkan sebagian anak ibunya mengucapkan demikian, dia bantahnya lebih banyak, lebih keras. Nah, ibunya memberitahu demikian atau memarahi atau menganjurkan demikian atau menghardiknya, ternyata dibalas sang anak. Nah, seperti ini ya, terkadang lebih bermanfaat baginya apa? Ad-darb, pemukulan, dibandingkan dengan apa? Dengan ucapan. Mumpung mereka masih kecil. Karena kalau sudah usia balik, sudah usia besar, ini tentunya pemukulan sudah tidak memungkinkan lagi bagi orang tua. Karena mereka merasa sudah memiliki kekuatan sehingga bisa membalas kalau mereka memang anak-anak yang tidak beradab. Baik, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lakin ad-darba yanfa'uhum aktsar, akan tapi pemukulan itu bermanfaat bagi mereka lebih banyak. Falau annahum turiku biduni darbin la dhayya'ul wajib 'alaihim, seandainya mereka dibiarkan tanpa dipukul, maka mereka akan menyanyiakan kewajiban yang diwajibkan atas mereka. Wa farratu fid durusi wa ahmalu, akhirnya mereka menyepelekan pelajaran dan menyanyiakannya, terutama salat. Fala budda min darbihim liya'tadun nizam, maka mesti untuk dipukul agar mereka tertib pada aturan. Wa yaqumu bima yanbaghi an yaqumu bih wa illa la saratil mas'alatu fawdha. Dan mereka menunaikan yang wajib. Jika tidak demikian maka akan menjadi apa? Menjadi fawdha, yaitu perkaranya akan ya carut marut, tidak teratur. Maka di sini menunjukkan pentingnya antara kedua belah pihak, yaitu antara ibu dan ayah. Dari sisi tarbiyah harus sejalan, harus bekerja sama. Ibu dengan menunjukkan sisi kasih sayangnya dan sang ayah menunjukkan sisi ketegasannya. Karena banyaknya ketidakberhasilan dalam pendidikan anak ketika kedua orang tuanya tidak kerjasama dengan baik. Bahkan yang musibah, yang ini terkadang dimanfaatkan oleh anak ketika mereka saling menyalahkan. Orang tua, si ayah menyalahkan ibunya ketika sang ibu mengambil sikap misalnya memukul atau menghukum anaknya. Si ayah membela, atau sebaliknya, ayahnya memberikan hukuman, ibunya malah membela di hadapannya. Ini secara tidak langsung orang tua telah merusak anaknya sendiri. Tidak akan tercapai model pendidikan yang seperti ini ketika orang tua sendiri tidak kompak, tidak kerjasama di atas suatu metode. Tapi, keduanya hendaknya betul-betul mengilmui dalam hal tersebut dan memang bekerja sama. Ayah dengan ketegasannya dan ibu dengan kelembutannya. Baik. Bismillah, ketika diupayakan yang demikian dengan kerjasama yang bagus dan diiringi doa memohon taufik dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercapai kebaikan yang diinginkan. Barakallahu fiikum.
Ini apa yang dipaparkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan permasalahan memukul. Dan beliau tegaskan di akhir sekali lagi bahwasanya pemukulan tersebut pemukulan lit-ta'dib, untuk mengajari adab. Dan sampai di situ syaitan masuk sehingga seorang ayah atau ibu memukul anaknya dengan pukulan yang melebihi batas. Tapi dia tahu ini aku memukulnya untuk mengajari, sehingga lebih ditekankan untuk si anak ini bukan sakit badannya, tapi betul-betul di hatinya itu ada rasa takut ketika salah ada dipukul. Walaupun terkadang pukulannya tidak sakit, tapi si anak ketika dia ada rasa takut karena salah mesti akan nangis. Mesti akan nangis. Kenapa? Karena pukulan yang ringan tapi dia ada rasa takut bahwasanya pukulan itu karena salah, tidak akan menangis. Berbeda dengan seorang mukul keras tapi tidak diberitahu sisi kesalahan, tidak dipahamkan bahwasanya dia salah, dia tidak akan menangis dan cenderung akan kebal dengan pemukulan-pemukulan berikutnya. Dan ini tidak bagus. Tidak berhasil hukuman yang seperti ini. Tapi hukuman diberikan hendaknya setelah ditekankan sisi kesalahan si anak. Bahwasanya anak tersebut ada kesalahan sehingga pantas dihukum. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait penjagaan dan pemeliharaan terhadap anak-anak kita, demikian pula dalam tarbiyah mereka, terutama masalah salat dan masalah adab. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin.